Mula wonten dawuh Syekh Ja'far As-Shadiq, man talaba ma lam yukhlaq as'aba nafsahu wa lam yurzaq. Dawuh Syekh Ja'far As-Shadiq ngeten, sapa wong kok goleki barang sing durung diciptakan, mongko berarti dhek kur ngangelne awake dhewe tok, tapi dheweke ora bakal dikei rezeki kuwi. Lajeng enten sing tanglet, wahai Ja'far As-Shadiq, lha napa niku perkara sing dereng diciptakan sing digoleki manungsa niku? Jawabe Syekh Ja'far As-Shadiq, ar-rohah, ya kuwi kenyamanan ning dunya, ar-rohatu fid dunya, kenyamanan ning dunya, santai ning dunya, ora bakal iso. Nah, sakniki jenengan gadah pendamelan, jenengan berusaha dan tak marekne kek ben iso nganggur. Betul, panjenengan wis berusaha, wis dicepetne, akhirnya selesai pekerjaan itu. Tapi selesai pekerjaan ini ternyata dugi malih wonten pekerjaan lain. Yang satu selesai lagi, datang lagi, dan itu akan terus. Berarti orang enek nyantene, orang enek kepenake kabeh mesti kangelan terus. Orang enek apa jenenge? Ora enek senenge, sing akeh sedih. Nah niki sing didhawuhi Syekh Ja'far As-Shadiq. Mulane ilmu murid As-Shadiq Allah yaltafita lidzalika wa yujidda fis sayri hatta tatlu'a alaihi syamsul ma'rifah. Mula kanggene murid ayo wis gak usah noleh-noleh nang rono kuwi mau. Gak usah noleh-noleh, gak usah digawe nemen-nemen oleh susah kaitan urusan dunia niku wis gak usah nemen-nemen. Gak usah sampean lirik, gak usah sampean jadi perhatian sampean sing penting. Tapi berusahalah sungguh-sungguh dan melaku nuju datang Gusti Allah sehingga akan terbit matahari makrifat wonten kita. Akan terbit matahari makrifat wonten dirinipun murid menika. Sehingga nek wis terbit makrifat fayan mahi anhu wujudul akhir, maka pada saat itu sudah lagi tidak ada wujud selain wujud Allah. Akan hilang dari pandangannya segala kekeruhan dunia niki. Sebab wis dunia gak dinggep enek wis ora dinggep enek. Kenapa? Sebab dia hanya menyaksikan kalian Gusti Allah zat sing mulya, zat sing akeh ngapurane. Niku gambaran dunya niku ngoten niku. Jadi wajar nek ning dunya niki apa padahal wis ditata enek pemimpine wis dipilih sing apik. Pemimpin apik, pemimpine wis apik-apik niku lho. Iki ndelalah sik panggah enek mawon sing congkrah sing anu ndelalah kasih wonten. Nggih lho, apa meneh nek pemimpinnya ora apik lho tambah meneh. Jadi ngoten niku panjenengan. Zamane Kanjeng Nabi mawon. Kanjeng Nabi niku pemimpin yang paling ideal. Kepemimpinan yang paling ideal niku pada zamanipun Rasulullah. Tapi ngoten niku ora kabeh wong apik lho ya. Ora kabeh wong apik. Mulane pernah nek sampai apa tahu enten cerita ngeten nalikane masa Khalifah Sayyidina Ali. Nah, rakyat niku enek sing ngrasani. Weh, enak zamane Kanjeng Nabi, enak zamane khalifah-khalifah sadurunge. Apa jenenge? Saiki ora karo-karuan keadaane. Sayyidina Ali jawabnya ngeten. Sakjane ngene masalahe. Zamane Kanjeng Nabi kuwi luwih nyaman, mergo sing dipimpin iki wonge kaya aku ngene iki.
Kaya sahabat-sahabat sing salih-salih ngono kuwi, iku sing dipimpin. Lah sing tak pimpin iki koyo prejengamu koyo ngene iki sae. Nah niku intine wis ngono kuwi pancen donya ngoten niku. Iku pada zamane khalifah lho pun ngoten niku. Zamane Kanjeng Nabi pun ngoten, zamane khalifah napa malih. Lah kok malah zaman sakniki. Iki sampai ila yaumil kiamat. Sampai dina kiamat ya wis ngono kuwi pangkat. Niki sejatine dunya niku ngoten niku. Mulane kapan kita susah tentang dunya, aja nemen-nemen nek susah. Gak usah susah nemen-nemen. Misalnya jenengan dadi pemimpin, delalah termasuk jenengan pemimpin sing perhatian karo rakyat. Iki wis tak kei peraturan ngene kok panggah masyarakatku kok panggah. Wah angel betul ditata. Wis gak usah dibudak-budak nemen wis. Sing penting apa dadi tugase wis dilakoni ngoten mawon. Apa sing dadi tugase panggah dilakoni. Ngelakonine ya tetep berusaha sing apik. Masalah hasil dudu awake dhewe. Dan jangan pernah kita mengharapkan akan terjadi semacam itu. Niki sing didhawuhne wau kalian Syekh Ja'far As-Shadiq. Wong nek goleki perkara sing durung diciptakan, ya ora kurhanya kangelan awake tok. Sebab kenyamanan, rasa enak iku nek panggonane ra ning donya, panggonane nang akhirat besok. Mulane donya niki diarani darut taklif la darul jaza utawa darul amal la darul jaza. Jadi mulane ning donya niki yo pancen kudune kerja. Nah, ning donya iku panggang amal ngoten lho maksude. Kudu ngamal terus. Lah, masalah kok nyantai ing besok ning akhirat. Sebab ning akhirat karek metik buahe. Niku, kantun metik buahe niku. Pun niku hikmah dalu niku ngeten iki. Niku sing setunggal hikmah ingkang kala wingi tentang hikmah ke-32 peluang mendekati Allah. La tataraqqab faraghal aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fihi. Jangan menantikan selesai segala halangan, karena yang demikian akan menghalangi kamu dari mendekati Allah melalui sesuatu yang kamu didudukkan di dalamnya. Jadi teng mriki bau gabungane kalian hikmah sing nembe niki. Jadi nek kita niku terlalu perhatian kita terlalu tercurah karo masalah urusan-urusan dunia, perwutane dunia, iki akhirnya kita malah terkecoh. Pandangan kita terkecoh. Malih boten memperhatikan dhateng Gusti Allah, tapi memperhatikan dhateng urusan dunia niki. Lah niki sing didhawuhi wonten hikmah niki. Nah, ini ku menghalangi kamu dari mendekati Allah melalui sesuatu yang kamu didudukkan di dalamnya. Setelah memahami hikmah yang lalu, kita telah dapat melihat dan menghayati persoalan takdir secara terperinci hingga pada batas hembusan satu nafas. Jadi nek ngoten wau kaitan niku. Jadi segala situasi, segala keadaan, segala pengalaman di setiap hari niki adalah merupakan bahan kita untuk belajar. Bahan kita untuk belajar. Jadi belajar itu ora kudu maca buku, belajar kuwi ora kudu apa jenenge ning sekolahan, ora kudu ning ngarepe guru mboten. Tetapi dengan kejadian-kejadian kita ini, kita belajar. Kita belajar. Sing dadi pemimpin berarti dia belajar bagaimana mengurus masyarakat sing bener, masyarakat sing apik, piye carane ngurus. Akan belajar seperti itu. Yang jadi tokoh, dia juga akan belajar bagaimana cara ngomong karo masyarakat. Sing dadi orang biasa iki tetap belajar. Makanya belajar iku ora nek entek sampai besok mati. Gak nek entek belajar. Nah, niki
coro dibahasakan dengan bahasa kita, bahasa awam. Tapi nek bahasane wong suluk, maksudnya belajar niki nopo? Niki kesempatan kita niki goleki Gusti Allah. Goleki Gusti Allah. Sebab kejadian semua tadi itu tidak lepas kalian Gusti Allah. Pada setiap waktu kita didudukkan di dalam medan takdir. Takdir membawa kita kepada kejadian, suasana, rupa, bentuk, berbagai nama dan lain-lain. Masing-masing menuntun hati kita kepadanya. Nah niki kejadian takdir niki, suasana yang ditetapkan oleh takdir, bentuk yang yang dirupakan oleh takdir, itu semua adalah menuntun kita untuk menuju kepadanya. Apa saja yang bertindak menarik hati menjadi penghalang untuk kita mendekati Allah. Nah, sesuatu yang menarik hati kita gini, wow, mergo kita repot urusannya karo ngurusi dunia dalam bidangnya masing-masing. Akhirnya kerepotan niki wow, perhatian sing berlebihan niki wow, akhirnya menjadikan kita niki terkecoh, kita berpaling menapa niku untuk mendekati Gusti Allah. Oleh sebab perjalanan takdir tidak akan berhenti, maka wujud halangan-halangan juga tidak akan habis. Jika kita lumpuh di dalam lautan takdir, pandangan kita disilaukan oleh warna-warnanya dan kita dimabukkan oleh gelombangnya, maka selama-lamanya kita akan terhijab dari Allah. Nah, cuman belajar wong suluk niku, dengan kejadian-kejadian itu kita memahami, menelaah, memantapkan hati. Sing wis duwe pandangan hati berarti lewat pandangan hati dia akan semakin mengokohkan kecemerlangan nur sing wis ana ning jero atine niku. Niku nek wong sing suluk ngoten niku. Jadi apa yang dia alami, apakah itu kondisi sakit, kondisi senang, atau kondisi ruwet, kondisi tenang, niku semua adalah merupakan napa niku medan yang di situ kita akan bisa mendekat datang Gusti Allah. Tujuan kita beriman kepada qada dan qadar bukanlah agar kita lumpuh di dalam lautannya. Nah, sing lumpuh niku sing piye? Jadi kita memandang kejadian itu hanya dipandang dari sisi luarnya. Misalnya kejadian yang itu menyesakkan hati kita, sehingga kejadian itu menjadikan kita ini mergo kita memperhatikan lahiriah karena sesuatu tidak menyenangkan, hanya memandang sisi itunya, maka yang kita dapatkan juga hanya kesedihan saja, tidak lebih daripada itu. Tapi sing dituntun mriki, mari kita selami lebih dalam. Di balik kejadian itu ada apa? Di balik peristiwa itu ada apa? Nah, niku sing kita dalami teng mriku niki. Kita hendaknya dapat mengikuti gelombang ombaknya dan tiupan anginnya sambil perhatian kita tertuju pada daratan. Nah, niki gambarannya koyok ngoten. Jadi ibarat kita itu sedang berada di satu perahu di tengah lautan. Perahu ini tentu akan menuju, kita arahkan pada daratan. Nah, itu daratan itu tujuan kita. Tapi laut itu ombaknya begitu besar. Nah, ombak besar ini kita ibaratkan itu kejadian-kejadian yang memang sudah diolah oleh takdir. Peristiwa-peristiwa digambarkan seperti itu. Dan ini kalau kita hanya terombang-ambing oleh ombak lautan ini akhirnya kita bisa jauh dari sasaran, dari tujuan tadi. Bahkan tidak sampai pada tujuan. Makanya ini hendaknya dapat mengikuti gelombang ombaknya dan tiupan anginnya sambil perhatian kita tertuju pada daratan. Bukan membiarkan diri kita terkubur di dasar laut. Bukan berarti terus wis apa jenenge manut sehingga akhirnya sampai kita itu tidak sampai pada daratan itu mboten ngoten carane. Ketika menghadapi ombak takdir,
kita hendaknya menjaga perahu yang kita naiki. Nah, niku berarti carane dijogo perahu sing kita naiki, sebab perangkat yang kita jadikan kangge kita sampai pada tujuan yo perahu iki, maka perahu inilah yang harus kita jagai. Nah, cara jogone piye? Iku kok yo modele siji. Mergo ada dua macam, enek sing ahli tajrid, enek ahli asbab. Maka semuanya akan bekerja sesuai apa posisinya masing-masing. Sing ahli asbab berarti ya bekerja sebagaimana ahli asbab. Sing ahli tajrid ya bekerja sebagaimana ahli tajrid. Niku cara apa perilakuane ngoten niku mangke. Ketika menghadapi ombak takdir, kita hendaknya menjaga perahu yang kita naiki. Perahu tersebut ialah baik berupa perahu asbab atau perahu tajrid. Jika kita menaiki perahu asbab, kita perlu mendayung dan menjaga kemudinya sesuai alur perjalanan sebab musabab. Maka kalau kita masih di asbab, maka ya kerjakan yang menyebabkan bisa ke sana itu bagaimana. Lakukan itu. Niku nek yang asbab. Jika kita berada dalam perahu tajrid, kita akan dikendalikan oleh kuasa mesin tajrid, tetapi kita masih perlu mengawal kemudinya agar tidak lari dari daratan yang dituju. Kemudinya ada di hati kita. Kemudinya ada di hati kita. Maka hati kita itu jangan sampai lepas dari tujuan itu. Nah, itu maksudnya. Jadi perahu itu seolah-olah, jadi kita apa? Seolah-olah kita pegang kendalinya, dan kendali itu ya yang kita kendalikan ya hati ini tadi. Ini jangan sampai berbelok dari arah tujuan. Ini pun ahli asbab mangke ngoten. Jadi tetap mengawal kemudinya agar tidak lari dari daratan yang dituju. Setiap takdir yang menghampiri akan membawa kita memasuki ruang dan waktu. Pada setiap ruang dan waktu kita ditempatkan, pada setiap ruang dan waktu kita ditempatkan itu ada kewajiban yang perlu kita laksanakan. Seperti kita pas lagi diberi kegembiraan, maka pada saat gembira ini ada kewajiban yang harus dikerjakan. Atau ketika kita diberi kesusahan, maka di saat kesusahan ini ada kewajiban yang harus kita kerjakan juga. Artinya berarti dalam setiap kondisi apapun kita tidak lepas dari kewajiban itu. Ia merupakan amanah yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Takdir adalah utusan yang mengajak kita memperhatikan perbuatan Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, dan zatnya yang maha suci, maha mulia dan maha tinggi. Tidak ada satu takdir, tidak ada satu ruang dan waktu yang padanya tidak terdapat ayat-ayat atau tanda-tanda yang menceritakan tentang Allah. Kegagalan untuk melihat pada ayat-ayat Allah itu adalah karena perhatian kita hanya tertumpu pada makhluk dan kejadian yang menjadi sebab musabab yang dibawa oleh takdir yang menempati suatu ruang dan waktu itu. Apabila perhatian tertumpu kepada makhluk dan kejadian, maka makhluk dan kejadian itu menjadi hijab antara hamba dan Allah. Hamba akan melihat makhluk dan kejadian mempunyai kesan terhadap sesuatu, dan dia lupa pada kekuasaan Allah yang mengawal segala sesuatu itu. Nah, mulane kita nek pas kena susah, iki golek yo apa terus sebabnya susah. Oh, inginane yang pare dilok-lok nek karo golek sing marai susah. Akhirnya perhatiannya nang rumu. Nah, mesti gak ngono. Ketika kita mendapat kesusahan itu, maka itu sudah ketentuan Allah. Maka kita belajar sebenarnya apa ketentuan Allah yang ditimpakan kepada kita ini. Tapi enggak, kita perhatiannya yang makhluk.